Inilah bumiku, bumi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bumi yang mengandung kekayaan alam yang sangat menjanjikan. Mulai dari dalam perut buminya, tanahnya, perairan dan pantai-pantainya, seni dan budayanya, makanan lautnya yang khas, sejarah perjuangan kemerdekaan, kerukunan berbagai kehidupan beragama, hingga adat istiadat kehidupan masyarakatnya. Fasilitas infrastruktur dan akses ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat mudah dan lengkap. Mulai dari Pelabuhan Udara Depati Amir di Pangkal Pinang dan Pelabuhan Udara Hanan Judin di Tanjung Pandan, Belitung, dan Pelabuhan Laut Pangkal Balam, Mentok, Tanjung Pandan, dan lain-lain. Semua itu merupakan faktor penunjang utama bagi perkembangan wisata bahari, wisata alam, wisata agro, wisata budaya, wisata sejarah, hingga wisata bisnis yang sangat menjanjikan. Perjalanan wisata ini kita awali dari ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Inilah tarian tradisional yang terkenal, barongsai. Kesenian ini berasal dari daratan Cina. Biasanya digelar pada waktu bulan purnama atau kegiatan khusus masyarakat keturunan Tionghoa. Pangkal Pinang, sebagai ibu kota Provinsi Pulau Timah, tidak akan kita lewatkan tanpa mengunjungi Museum Timah. Dari sinilah kita mengetahui sejarah Timah yang sangat terkenal di seluruh dunia. Kita melihat kembali asal mula Timah, digali oleh tenaga penambang dari Tiongkok. Kemudian dengan cara modern, diproses dari pasir Timah menjadi balok-balok Timah sebagai komoditas ekspor. Hanya 7 km dari pusat kota Pangkal Pinang ke arah timur, terbentang pantai Pasir Padi dengan pasir putihnya yang landai sepanjang 2 km. Dari pantai yang indah dan tenang inilah, sang surya mulai memancarkan cahaya paginya, menandakan aktivitas kehidupan manusia dimulai. Pantai Pasir Padi selalu menjadi tujuan utama pengunjung di hari-hari Minggu atau libur. Namun pada hari-hari biasa, para pengunjung sering datang pada sore hingga malam hari untuk menikmati suasana senja dengan hembusan anginnya yang sejuk. Banyak juga yang datang untuk menikmati berbagai hidangan laut dari warung-warung rakyat yang tersebar di sekitar pantai. Sementara anak-anak muda berdatangan dengan sepeda motornya. Mereka berlatih dan memacu kecepatan sepeda motornya di sepanjang pantai. Itulah sebabnya di pantai ini sering digelar motocross yang sangat diminati para pemuda yang berdatangan dari berbagai daerah. Semua ini dimungkinkan karena pantai Pasir Padi memiliki kontur pasir yang padat dan halus. Di pantai ini juga terdapat hotel-hotel berbintang 3 untuk menampung pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai di malam hari. Bahkan tersedia pula berbagai fasilitas untuk kegiatan bisnis, konferensi, atau exhibition oleh berbagai perusahaan. Kita kembali ke kota Pangkal Pinang. Menjelang matahari mulai tenggelam, dan suasana siang berganti ke suasana malam. Inilah kehidupan malam di kota Pangkal Pinang.
Di mana-mana diramaikan dengan semaraknya warung-warung kopi dan restoran yang menghidangkan aneka makanan khas Bangka, yakni makanan lautnya yang lezat dan penuh gizi. Toko-toko yang menawarkan oleh-oleh khas makanan laut Bangka untuk dibawa pulang, seperti aneka macam kerupuk, getas, siput gonggong, wak-wak, hingga empek-empek dan otak-otak dapat kita peroleh dengan mudahnya. Untuk kebugaran tubuh, tersedia juga fasilitas olahraga golf 18 holes. Berkunjunglah ke padang golf Girimaya di ketinggian bukit dengan panorama yang indah di pagi hari atau di petang hari. Dan bila Anda merasa belum puas, cobalah mengunjungi agrowisata di Desa Tua Tunu. Di sana kita akan menyaksikan hamparan perkebunan nanas rakyat, mulai dari dataran rendahnya hingga ke lahan bukit yang bergelombang. Nanas Tua Tunu adalah nanas unggulan dengan rasa paling manis. Berdasarkan pada faktor-faktor penunjang tersebut, maka kota Pangkal Pinang merupakan show window Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebab kota ini memiliki semua kelengkapan sebagai penunjang utama pariwisata. Sekilas Kabupaten Bangka. Dari ibu kota provinsi ini, kita meluncur menuju kota Sungai Liat sebagai ibu kota Kabupaten Bangka. Jarak tempuh sepanjang 36 km ini, kita juga menjumpai berbagai panorama menarik di sepanjang perjalanan. Inilah kota Selindung. Di kota kecil ini, kita menelusuri jalan aspal yang mulus, diapit oleh hutan bakau di kiri kanan jalan. Kita akan menjumpai gubuk sederhana di pinggir kiri jalan. Di sini, masyarakat setempat menawarkan kepiting kermango yang besar-besar dan masih hidup kepada setiap orang yang lewat. Inilah hasil tangkapan mereka dari kawasan hutan bakau yang terdapat di kiri kanan jalan raya itu. Kita lanjutkan perjalanan ini memasuki kota kecil lainnya, Batu Rusa. Sebuah jembatan baja yang membentang di atas sungai Batu Rusa merupakan pintu masuk kota Batu Rusa, yang menurut legenda, nama ini diambil dari sebuah batu yang berbentuk seekor rusa di dasar sungai itu. Di tengah kota Batu Rusa, kita akan menjumpai sebuah rumah besar dengan gaya abad ke-19. Rumah ini merupakan peninggalan seorang warga bangsawan Tionghoa terkaya di Bangka hingga masa kemerdekaan Indonesia. Halamannya yang luas, rumah ini akan dilestarikan sebagai cagar peninggalan budaya masa lalu yang dapat dijadikan objek kunjungan wisata di kota ini. Setelah meninggalkan kota Batu Rusa, kita melanjutkan perjalanan ke kota Sungai Liat. Inilah pintu gerbang ibu kota Kabupaten Sungai Liat. Sebelum kita mengunjungi pantai-pantai, terlebih dahulu marilah kita saksikan acara adat Sepintu Sedulang. Acara ini biasa disebut nganggung, yang mana setiap rumah warga mengantarkan makanan dengan menggunakan dulang ke masjid sebagai bentuk gotong royong masyarakat. Acara ini berkaitan dengan syukuran dalam hari-hari besar Islam. Dari sini, kita akan mengunjungi pantai Teluk Uber
melalui jalan aspal yang mulus. Inilah pantai Teluk Uber dengan panorama indah, tenang, sekali-sekali terdengar deburan ombak. Kita lanjutkan penelusuran keindahan pantai-pantai ini menuju Pantai Tanjung Pesona yang terletak lebih kurang 3 km dari Teluk Uber. Inilah Pantai Tanjung Pesona. Di pantai ini sudah terdapat fasilitas akomodasi hotel berbintang 3 dan fasilitas lainnya. Kembali ke kota, dan perjalanan kita lanjutkan ke pemandian air panas Tirta Tapta Pemali. Letaknya 12 km dari kota Sungai Liat. Inilah aset wisata unggulan Kabupaten Bangka, di samping wisata pantai. Sumber air panas di pemandian ini berasal dari dalam tanah aktif. Sangat cocok untuk kesehatan, seperti menghilangkan rasa pegal-pegal dengan berendam di dalam kolam ini. Perjalanan kita lanjutkan ke arah utara untuk menelusuri keindahan pantai-pantai di pesisir timur. Inilah Pantai Parai yang indah alami. Pantai ini memiliki sebuah resort dengan hotel bintang 4, yakni Parai Beach Resort. Merupakan satu-satunya kawasan tujuan wisata pantai bertaraf internasional yang patut dibanggakan di Pulau Bangka. Hampir semua fasilitas tersedia, mulai dari akomodasi, restoran, bar dan grill, kafe, kolam renang, bahkan sport and leisure. Kita lanjutkan perjalanan wisata pantai kita ke arah utara melalui jalan aspal yang mulus, sekitar 20 km dari kota Sungai Liat. Tibalah kita di desa Sinar Baru. Kini kita sampai di Pantai Matras. Inilah Pantai Matras yang merupakan kawasan wisata pantai massal yang paling banyak dikunjungi masyarakat. Berpasir putih bersih sepanjang 5 km dari ujung selatan hingga ujung utara. Pantainya yang landai dengan deburan ombak yang sedang merupakan daya tarik pengunjung tua dan muda. Semua kendaraan dapat masuk hingga ke bibir pantai. Bila kita melanjutkan perjalanan ke arah utara, kita akan tiba di kota Belinyu, 54 km dari kota Sungai Liat. Di kota ini, kita juga dapat berkunjung ke kawasan wisata sejarah. Inilah Vihara Pa Kak Liang yang selalu dikunjungi oleh penganut agama Konghucu, terutama oleh masyarakat keturunan. Dari kota Belinyu, kita menuju ke arah barat, menempuh jalan mulus sepanjang 18 km, maka kita akan tiba di desa Romodong. Kita akan memasuki desa ini melalui sebuah gerbang alam berupa batu granit. Kita akan kagum melihat gerbang batu itu, seolah-olah memasuki sebuah dunia khayal seperti dongeng. Namun itulah keadaan sebenarnya. Hanya 500 meter dari gerbang batu granit ini, kita akan sampai di sebuah pantai yang indah alami. Inilah Pantai Romodong. Airnya yang bersih dan tenang menggoda kita untuk mandi dan berenang. Tebaran bebatuan di sekitarnya memperindah pantai ini. Bahkan ada sebuah batu granit berwarna hitam yang muncul di pantai ini bagaikan seekor dinosaurus.
Meneruskan petualangan wisata pantai kita ke arah utara, sekitar 6 km dari pantai Romodong, maka kita akan tiba di pantai Penyusup. Inilah pantai Penyusup, pantai yang dihiasi bebatuan granit yang mempercantik pantai ini. Di depannya terdapat 4 buah pulau kecil yang melindungi pantai ini dari hempasan gelombang laut. Salah satu pulau kecil itu bernama Pulau Lampu. Di sana berdiri dengan tegarnya sebuah mercusuar yang merupakan rambu lalu lintas kapal di perairan utara Belinyu. Dari pantai ini, kita akan menyaksikan keindahan sunset saat petang menjelang gelap. Sekilas Kabupaten Bangka Barat. Untuk melihat keindahan pantai-pantai di Kabupaten Bangka Barat, dari kota Belinyu, lebih dahulu kita harus menempuh perjalanan sejauh 118 km ke kota Muntok sebagai ibu kota Kabupaten Bangka Barat, atau dari kota Pangkal Pinang ke Muntok dengan jarak 138 km. Kondisi jalan ke kota itu beraspal mulus. Lebih kurang 9 km dari kota Muntok, kita akan sampai di pantai Tanjung Kalian. Inilah pantai Tanjung Kalian. Di pantai ini, kita akan menjumpai sebuah mercusuar setinggi 56 meter yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1862. Bila kita naik ke puncak menaranya, kita akan melihat keindahan pantai ini dengan pelabuhan barunya. Dari kota Muntok, kita menuju ke Bukit Menumbing, 445 meter dari permukaan laut, lebih kurang 12 km dari kota Muntok. Di sini terdapat sebuah bangunan bersejarah, yakni gedung bekas pengasingan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Di dalam gedung ini tertata rapih barang-barang peninggalan beliau semasa pengasingan oleh Belanda, sebagai saksi abadi sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Juga sebuah gedung bersejarah, Wisma Ranggam, terletak 2 km dari kota Muntok. Di gedung inilah Presiden pertama Republik Indonesia dengan beberapa anggotanya menyusun strategi untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Dari wisata sejarah, kita kembali ke wisata pantai. Inilah Pantai Tanjung Ular. Berada lebih kurang 15 km dari kota Muntok. Bentuk pantai ini berliku-liku bagaikan seekor ular. Panjang pantai ini sekitar 5 km. Itulah mengapa disebut Pantai Tanjung Ular. Tidak banyak yang bisa dituturkan mengenai pantai yang landai dan indah ini. Namun demikian, pantai ini banyak dikunjungi oleh masyarakat kota Muntok, terutama pada hari-hari libur. Bahkan pada menjelang bulan Ramadan, berombongan warga kota Muntok melakukan wisata dan mendirikan gubuk sambil membakar ikan segar. Karena tidak jauh dari lokasi mereka, terdapat tempat pendaratan kapal nelayan yang membongkar hasil tangkapannya setiap pagi hari. Lebih kurang 36 km dari kota Muntok ke arah selatan, kita akan sampai di kota Tempilang. Disinilah kita akan berkunjung ke pantai Pasir Kuning. Luas kawasan ini 60 hektar. Dinamakan demikian karena pasir di sekitar pantai ini berwarna kuning. Bagi masyarakat di Bangka Barat, pantai ini lebih banyak digunakan sebagai lokasi upacara ritual budaya Bangka, yakni Perang Ketupat, yang digelar menjelang bulan suci Ramadan. Desa Tempilang memang terkenal dengan upacara ini, sebab hanya dilakukan setahun sekali. Event ini telah menyedot perhatian masyarakat Bangka dari kabupaten-kabupaten lainnya. Di saat-saat upacara ini berlangsung, jalan-jalan menuju tempat upacara bisa terjadi kemacetan berkilo-kilometer panjangnya.
Sekilas Kabupaten Bangka Selatan. Ibu kota Kabupaten Bangka Selatan adalah kota Tobuali, 125 km dari kota Pangkal Pinang. Kota Tobuali terkenal sebagai kota belacan, sebab produksi terasi dari Tobuali sangat terkenal dan digemari oleh masyarakat Bangka, bahkan di luar Kepulauan Bangka. Namun sebelumnya kita saksikan dahulu upacara Buang Jong. Upacara ini dilakukan oleh suku Sawang atau suku laut di Pulau Belitung dan di Kabupaten Bangka Selatan menjelang datangnya musim barat. Tujuan upacara ini untuk memohon keselamatan bagi mereka yang akan melaut. Dari Pelabuhan Sadai, kita akan menyeberang ke Pulau Lepar. Jarak tempuh ke Pulau Lepar ini sekitar 15 menit dari Pelabuhan Sadai menggunakan speedboat tradisional. Pantai-pantai di Pulau Lepar sangat indah sekali, seperti Pantai Kumbu, Pantai Tanjung Labu, Pantai Tanjung Tiris, dan lain-lain. Pantai-pantai ini berpasir putih, lembut, dan memiliki sebaran taman laut yang indah. Sangat cocok sekali untuk kegiatan snorkeling dan diving. Dari Pulau Lepar, kita kembali ke Tobuali. Salah satu pantai yang cukup nyaman untuk dikunjungi adalah Pantai Tanjung Kerasak. Pantai ini berpasir putih, airnya jernih dan tenang. Di sekitar pantai, tumbuh hutan-hutan alam yang lebat. Hamparan bebatuan di sekitar pantai memperindah panorama pantai ini, terutama pada waktu air laut surut. Pantai ini ramai dikunjungi masyarakat pada hari-hari libur, terutama hari Minggu. Sekilas Kabupaten Bangka Tengah. Di kabupaten ini, banyak kita jumpai kebun lada rakyat yang tumbuh subur dan teratur. Dari kejauhan, terlihat junjung-junjung pohon lada yang beratur, merupakan panorama tersendiri. Inilah salah satu kekayaan agrowisata yang patut dilestarikan, karena perkebunan lada merupakan komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain karet, kelapa sawit, dan tentunya timah. Desa Nelayan Kurau hanya berjarak 21 km dari kota Pangkal Pinang. Desa Kurau dapat kita jumpai di sisi jalan menuju kota Koba. Dan situasi paling indah di Desa Kurau datanglah pada pagi hari ketika matahari baru memancarkan sinar merahnya. Di Desa Kurau ini, kita dapat menyaksikan langsung kehidupan masyarakat nelayan yang pada umumnya dari keturunan Bugis. Ingin lebih dekat dengan kehidupan nelayan Kurau? Kita dapat merasakannya dengan menelusuri lorong desa, berperahu, atau sekedar memancing ikan. Pada siang hari, banyak warga Kurau menjajakan hasil tangkapan yang mereka peroleh tadi malam, seperti kepiting, ikan, dan lain-lain. Semuanya masih segar. Kita dapat membelinya di sepanjang pinggir jalan raya. Kita melanjutkan perjalanan pagi hari setelah meninggalkan Desa Kurau menuju kota Koba. Kita akan menjumpai Pantai Penyak. Pantai ini berada di sisi jalan raya yang merupakan pantai tempat persinggahan untuk beristirahat makan. Di sepanjang pantai 3 km ini, terdapat banyak sekali restoran-restoran yang menyajikan makanan laut yang segar. Pantai Penyak sangat landai sampai jauh ke tengah laut dengan pasir putihnya yang empuk. Bila kita berkunjung ke pantai ini pada waktu pagi saat-saat sinar matahari masih memancarkan warna merahnya, panorama sepanjang pantai yang ditumbuhi pohon kelapa dan bakau ini sangat indah. Pantai Tanjung Langka terletak 5 km dari kota Koba ke arah timur.
Pantai ini merupakan dermaga pendaratan perahu nelayan asal Lampung. Itu dapat kita saksikan dari bentuk kapal-kapal mereka. Setiap pagi kita akan melihat kapal-kapal nelayan mendarat dengan hasil tangkapan mereka. Di pantai sudah berkerumun orang-orang yang siap membeli hasil tangkapan mereka berupa cumi-cumi, ikan, dan ikan teri. Pada musim-musim tertentu, mereka mendapatkan hasil tangkapan yang berlimpah, terutama ikan-ikan teri yang langsung diproses di pantai itu menjadi ikan teri kering dengan produksi rata-rata 5 ton per minggu. Pantai Tanjung Berikat berjarak 60,6 km dari kota Koba ke arah timur, tepatnya paling ujung timur Pulau Bangka. Seperti kebanyakan pantai-pantai di Pulau Bangka, Pantai Tanjung Berikat juga membentuk hampir setengah lingkaran dengan pasir putih yang landai dan air lautnya yang biru. Di ujung semenanjung ini juga selalu dibatasi oleh gugusan bebatuan dengan hutannya. Sangat cantik ketika matahari akan terbenam di sebelah barat. Di bagian paling menjorok ke laut terdapat sebuah mercusuar. Tanjung Berikat memang cukup jauh dari kota, bahkan dari keramaian masyarakat. Meskipun akses ke kawasan ini cukup mudah karena sudah terbentang jalan raya beraspal. Setelah menelusuri objek wisata Pulau Bangka, kita akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Belitung. Akses menuju ke Pulau Belitung bisa menggunakan jet foil dari Pelabuhan Pangkal Balam dan pesawat dari Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Udara Depati Amir. Sekilas Kabupaten Belitung. Pantai Bukit Berahu hanya berjarak 18 km dari kota Tanjung Pandan. Letaknya di atas bukit dengan akses jalan aspal yang mulus. Inilah panorama ke arah laut dari koridor restoran. Pada pagi hari, banyak perahu-perahu nelayan ditambatkan di tepi pantai sehingga menambah kecantikan pantai ini. Namun ketika malam tiba, perahu-perahu nelayan ini berpindah ke tengah laut untuk mencari ikan. Lampu-lampu perahu itu memberikan panorama lain lagi, bagaikan gugusan bintang-bintang di langit, menciptakan suasana romantis sepanjang malam dengan irama deburan ombak yang tak pernah putus-putusnya. Desa nelayan Tanjung Binga berada di desa Keciput, sejalan ke arah timur dari Bukit Berahu. Tepatnya 18 km dari kota Tanjung Pandan. Desa ini terlihat begitu rapi dan tenang. Hampir seluruh penduduknya adalah nelayan pantai yang menambatkan perahu-perahunya di pantai Bukit Berahu. Ada 2 buah dermaga kayu yang panjangnya lebih kurang 100 meter ke arah laut, sebagai dermaga pendaratan ikan hasil tangkapan para nelayan. Ada beberapa faktor untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa ini yang belum dikelola secara optimal. Pertama, usaha homestay bagi para pengunjung atau asing, restoran seafood, dan penyewaan perahu untuk olahraga menyelam atau memancing. Tidak jauh dari Tanjung Binga, kita akan sampai di pantai Tanjung Kelayang yang terletak 25 km dari kota Tanjung Pandan. Inilah kawasan wisata dengan panorama yang eksotik. Dengan pasir putihnya yang halus bagaikan tepung, membentuk teluk dengan hamparan bebatuan granit di ujung barat, sehingga membuat panorama pantai ini begitu menarik. Di bibir pantai yang jernih ini, terdapat tonggak-tonggak tempat nelayan menambatkan perahu-perahu mereka sebelum melaut. Banyak pengunjung menghabiskan waktunya berhari-hari untuk menikmati keindahan pantai ini sambil menikmati hidangan kelapa muda yang disediakan oleh penduduk setempat. Pantai Tanjung Tinggi. Hanya 2 km dari pantai Tanjung Kelayang,
kita akan tiba pada sebuah pantai yang dapat melahirkan sebuah misteri. Kita seolah-olah berada di sebuah kawasan penuh khayalan. Pantai ini berbentuk teluk kecil sepanjang lebih kurang 100 meter, berpasir putih bersih dengan tebaran bebatuan granit yang tersusun indah. Di ujung bagian timurnya terdapat tumpukan bebatuan yang salah satu celahnya membentuk sebuah lorong yang dapat kita lalui. Udara di lorong batu itu sangat sejuk, serasa kita berjalan di ruangan ber-AC. Kembali ke kota Tanjung Pandan, kita akan mengunjungi Museum Belitung. Seorang geolog dari Belgia, Dr. R. Osberger, mendirikan museum ini pada tahun 1963. Museum ini mengoleksi berbagai jenis bebatuan dari seluruh Pulau Belitung. Juga terdapat replika kapal pengeruk pasir timah dan miniatur cara-cara penambangan timah secara tradisional. Saat ini, museum itu dikelola oleh pemerintah daerah Belitung. Menjelang petang, kita menuju ke pantai Tanjung Pendam yang berada di dalam kota Tanjung Pandan, tepatnya di kawasan Tanjung Pendam. Inilah panorama indah pada waktu sore menjelang turunnya matahari di ujung air laut sebelah barat. Di depannya terdapat Pulau Kalamoa yang mempercantik panorama di kawasan ini. Pantai ini sudah dikemas oleh Pemda setempat sedemikian rupa sehingga menjadi taman tepi pantai yang nyaman bagi warga kota. Bagi pengunjung kota Tanjung Pandan maupun bagi pengunjung dari luar Pulau Belitung, tidak ada pantai terdekat dan seindah ini, karena pantai ini menyajikan panorama paling spektakuler dengan sunsetnya. Pagi hari, ketika matahari belum memancarkan sinar paginya, kita menuju ke kota Manggar, ibu kota Kabupaten Belitung Timur, yang berjarak 87,5 km dari kota Tanjung Pandan. Apa yang dapat kita nikmati di sana? Inilah Pantai Serdang, merupakan pantai terdekat dengan kota Manggar. Ada satu ciri khas pantai ini. Kita akan menjumpai deretan perahu-perahu khusus yang diparkir di pantai yang dinamakan perahu katil. Bentuknya tipis dengan tambahan sayap bambu di kiri kanannya. Pada musim angin barat, September sampai dengan November, para nelayan enggan melaut. Perahu-perahu katil ini hanya diparkir berderet di pantai, terlihat bersih dan baru karena dicat oleh pemiliknya. Pada bulan Agustus, sering dilakukan perlombaan perahu katil dengan menggunakan layar yang beraneka warna. Ini merupakan atraksi yang menarik bagi pengunjung. Tidak jauh dari Pantai Serdang, kita akan sampai di Pantai Nyiur Melambai. Banyak persamaannya seperti perahu-perahu katil yang diparkir di pantai itu. Beberapa pohon cemara tumbuh di sepanjang pantai meskipun tidak mendominasi keadaan lingkungan itu. Namun nama Nyiur Melambai memang tidak identik dengan pohon-pohon yang ada. Meskipun demikian, Pemda setempat sedang berusaha membangun berbagai fasilitas di kawasan ini agar menjadi tempat rekreasi pantai yang nyaman. Sebuah restoran yang merangkap wisma berdiri indah dan tenang di tengah hutan lindung yang lebat. Hanya terdengar suara kicauan burung dan deburan ombak lembut yang membuat perasaan tenang bila kita berkunjung di kawasan ini. Itulah sebuah kawasan wisata pantai Bukit Batu. Bila kita ingin turun ke pantai melalui jalan yang khusus dibangun dari semen, kita dapat melihat dan menikmati keindahan pantai dari sebuah gazebo. Pantai ini dihiasi oleh sebaran bebatuan granit di antara pasir putih yang bersih dan empuk. Dilihat dari namanya,
Memang tidak ada faktor pendukung mengapa pantai yang indah berpasir putih dan landai sepanjang lebih kurang 2 km ini dinamakan Pantai Burung Mandi. Tetapi yang jelas, bila kita mengunjungi kawasan wisata pantai dengan akses jalan aspal yang mulus di Belitung Timur ini, kita akan menjumpai pantai wisata yang penuh dengan pepohonan pelindung, terutama pohon-pohon kelapa yang tumbuh subur sepanjang jalan di bibir pantai. Banyak fasilitas dibangun oleh Pemda setempat untuk kenyamanan pengunjung. Bahkan ketika memasuki kawasan ini, kita disambut dengan tugu "Selamat datang". Setelah dari Pantai Burung Mandi, kita menelusuri Kepulauan Memperak. Luas kawasan ini sekitar 43.950 hektar. Di kawasan ini sudah tersedia beberapa fasilitas penginapan yang dilengkapi dengan lampu tenaga surya. Kawasan ini pengembangannya untuk wisata bahari minat khusus, seperti kegiatan penyelaman dan snorkeling, dan dijadikan sebagai salah satu kawasan taman laut di Belitung Timur. Jarak tempuh ke kawasan ini 90 menit menggunakan boat dari kota Manggar. Kita sudah mengunjungi hampir seluruh kawasan wisata pantai di Kepulauan Bangka Belitung. Kini marilah kita mampir sejenak ke kawasan wisata religi untuk mengalihkan kejenuhan kita sekaligus melihat jauh ke masa lalu. Salah satunya yang kita kunjungi adalah Vihara Buddhyana, yang juga dikenal dengan nama Dewi Kwan Im. Didirikan sekitar 243 tahun silam. Terletak tidak jauh dari Pantai Burung Mandi dengan ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Vihara ini ramai dikunjungi masyarakat, terutama pada saat upacara keagamaan Cap Gomeh. Untuk melepaskan kelelahan dalam panasnya udara selama perjalanan, marilah kita mengunjungi sebuah kawasan pegunungan dengan air terjunnya yang sejuk. Inilah air terjun Gurok Baraye, berada di kawasan Gunung Tajam, sekitar 300 meter dari puncak bukit. Dapat kita tempuh dengan mobil melalui jalan yang melingkar dan menanjak di antara hutan lebat yang dihuni oleh monyet-monyet liar. Jarak kawasan ini dari kota Tanjung Pandan adalah 80 km. Tiba di sana, kita akan tergoda untuk langsung menceburkan diri di kolam alam yang sejuk. Perjalanan menelusuri kawasan wisata pantai ini, kita akhiri dengan menyaksikan acara adat dan seni budaya masyarakat Belitung. Inilah penampilan Tari Sambut. Tarian ini merupakan tarian khas di Kepulauan Bangka Belitung. Tarian ini biasanya untuk menyambut tamu-tamu istimewa. Juga kita saksikan upacara Lesong Panjang. Upacara ini dilakukan oleh masyarakat desa Buluh Tumbang sebagai upacara syukuran atas hasil panen yang melimpah. Setelah kita melihat, menyentuh, dan merasakan semua yang kita alami selama perjalanan wisata di Kepulauan Bangka Belitung ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semua keindahan masih sangat alami, belum tersentuh oleh tangan manusia secara optimal. Kita dapat mengatakannya sebagai The Virgin Island. Oleh sebab itu, marilah kita pelihara, kita jaga kelestariannya, dan kita kelola untuk dijadikan sebuah kawasan wisata paling menarik di Nusantara ini. Terima kasih atas perhatian Anda.